Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari Jumat ini kita bertemu lagi dalam dakwah online. Alhamdulillah tadi Uma sudah mendengar, semuanya sudah disapa satu persatu. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Dan hari ini tema yang kita bahas adalah penyebab kebahagiaan dan lapangnya hati. Semua dari kita ingin bahagia, semua dari kita ingin punya hati yang lapang. Seringkali setiap saat, setiap hari kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala anugerahi kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Maka kita kenal ada yang namanya doa sapu jagat yang sering teman-teman semua ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat ini juga termasuk doa yang sering sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita semua ingin kehidupan kita bahagia. Kita semua ingin kehidupan kita punya hati yang lapang. Namun namanya kehidupan, kadang bahagia, kadang sedih, kadang tawa, kadang air mata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian silih berganti kepada kita sehingga timbul pertanyaan. Lalu kalau seandainya Allah uji dengan berbagai macam ujian, bagaimana caranya agar tetap terus bisa bahagia? Bagaimana agar bisa tetap terus lapang hati? Apa saja sih yang membuat kita pada akhirnya merasa tidak bahagia, tidak lapang hati? Banyak hal-hal yang menyedihkan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Betul kan? Setiap orang punya kesedihannya yang berbeda-beda. Setiap orang punya ujian dalam kehidupannya yang berbeda-beda. Ada yang Allah kasih uji berupa sakit misalnya. Ada anggota keluarganya yang terkena sakit. Ibunya, ayahnya, adiknya, anaknya misalnya. Itu membuat kita sedih. Atau ada orang yang kita cintai meninggal dunia, ayah ibu kita meninggal dunia misalnya, atau ada anggota keluarga kita meninggal dunia misalnya, itu membuat kita juga sedih, sempit rasanya hati ini. Saya teringat seorang teman berkata pada Uma, teman-teman semua, ibu saya baru saja wafat, selama ini berbelas-belas tahun saya yang mengurusinya, rasanya separuh jiwa saya hilang gitu, rasanya dunia saya gelap. Nah, itu kan normal terjadi pada seorang manusia. Pemutus kelezatan kan kematiannya. Jadi kalau Allah uji kita dengan kematian atau wafatnya orang yang kita cintai, penyebab kebahagiaan kita sirna. Penyebab hati kita terasa sempit. Atau misalnya Allah uji kita dengan kekurangan ekonomi, kesempitan ekonomi, hutang yang banyak dan sebagainya, membuat hati kita sempit, membuat kita tidak bahagia, tidak enak menjalani kehidupan ini. Atau kita dengar kabar buruk, atau dan yang lain-lain lah. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita bersedih, membuat kita terpuruk, membuat kita down, membuat kita putus asa, membuat hati kita sempit. Maka itulah sebabnya kenapa lapangnya hati atau kebahagiaan adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat teman-teman sekalian, Allah menyebutkan kebahagiaan atau lapang hati ini adalah nikmat yang sangat besar. Teman-teman lihat dalam surah Al-Insyirah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berkata apa kepada Nabi Muhammad SAW? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membuat hati Rasul lapang? Jadi jangan sedih, jadi jangan takut. Allah buat hati lapang. Allah buat hati Rasulullah terus bercahaya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan. Jadi lapang hati atau kebahagiaan hati itu nikmat terbesar. Salah satu nikmat terbesar. Itu juga kalau kita lihat teman-teman semua, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun juga minta kelapangan hati kan. Dalam keadaan itu Nabi Musa alaihissalam merasa takut. Fir'aun itu raja yang sangat besar, punya bala tentara yang sangat hebat. Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun. Baik, lanjutkan lagi. Itu juga kenapa Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati ketika berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam tahu betapa besar kekuatan Fir'aun, betapa hebatnya Fir'aun, raja dan bala tentaranya.
Maka mungkin ada perasaan takut, ada perasaan tidak berdaya, ada perasaan tidak tenang. Maka Nabi Musa minta kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu kita ucapkan biasanya dalam kehidupan kita kalau kita hendak menyampaikan dakwah. Apa doa dari Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berdakwah kepada Firaun? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam surah Thaha ayat ke-26. Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya Allah. Mudahkan urusanku, ya Allah. Lepaskan kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, aku minta padamu, ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadikanlah perkaraku menjadi mudah, ya Allah. Jadi, kita lihat bahwa setelah ayat-ayat tadi, kebahagiaan atau lapang hati adalah salah satu nikmat terbesar. Dan kemudian kebahagiaan dan kelapangan hati itu bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bahagia, terlihat dan terpancar di wajahnya. Makanya wajah orang-orang beriman itu, apapun keadaan hidupnya, kita akan rasa ketika lihat dia, kok adem ya, kok tenang ya, Masya Allah, menenteramkan ya memandang wajah orang-orang salih. Kenapa? Karena hatinya lapang. Hatinya senantiasa tentram. Karena apa? Karena dia punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidak berefek luar biasa kepadanya karena dia tahu apapun yang terjadi semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, Allah pasti tolong dia, Allah pasti selalu bersama dengan dia, Allah tidak akan pernah tinggalkan dia. Jadi untuk apa terpuruk berlama-lama, bersedih berlama-lama. Seperti itu. Maka pada hari ini santri-santri umat sekalian dan juga teman-teman yang bergabung dari berbagai macam daerah. Hari ini Uma akan membahas mengenai 8 penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada sebab-sebab terbesar yang membuat lapangnya jiwa kita, lapangnya hati kita. Apakah 8 poin itu? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. 8 penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa 'ala nurim min rabbih. Bukankah seseorang yang hatinya lapang di dalam menerima Islam, maka hati itu terus-menerus berada dalam cahaya Rabb-nya? Jadi tauhid adalah paling utama yang menyebabkan ketentraman hati. Juga kita lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-125. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka Allah melapangkan dadanya dalam menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka Allah akan jadikan hatinya berat dan sempit, seakan-akan seolah dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi keislaman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama yang membuat hati kita tentram dan jiwa kita terasa tenang. Maka dengan kata lain, kita bisa katakan keimanan kepada Allah adalah sebab yang dengannya hati seseorang hamba menjadi lapang dan bersinar. Tauhid dan keimanan itu nomor pertama. Makanya dalam surah Al-An'am 162 kita mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keimanan dan tauhid di dalam diri kita, kita berdoanya hanya kepada Allah, bersandar penuhnya hanya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, tahu bahwa Allah yang menciptakan dan memberikan penyakit misalnya, Allah pula yang menyembuhkan, Allah yang mengambil orang yang kita cintai misalnya, Allah pula yang menggantikannya dengan yang lain, Allah membuat kita kehilangan sesuatu, Allah ganti dengan yang lain, dan banyak hal.
Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita merasa tenang karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kalau ada apa-apa kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti tolong kita. Dan kita tahu Allah punya nama-nama baik, sifat-sifat baik. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Teringat sebuah kisah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pada saat itu setelah perang, ada seorang ibu yang kebingungan mencari bayinya karena dia ingin menyusui bayinya dalam kondisi pasca perang. Maka Rasul katakan kepada para sahabat, lihat ibu itu. Lihat betapa kebingungan.